Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab ya, pertanyaan pertama tentang sikap ketika tinggal di rumah mertua. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa diupayakan supaya tinggal di rumah mertua itu serasa tinggal di tempat yang sangat nyaman, kita bisa berbahagia bersama beliau gitu ya. Karena Masya Allah ternyata memang curhatan banyak ibu yang menyampaikan perselisihan mereka dengan menantunya, atau sebaliknya ya, curhatan menantu ini tentang mertuanya gitu ya. Untuk mengawali, saya mohon izin untuk mengingatkan sebenarnya ini untuk diri saya pribadi ya, semoga bermanfaat untuk penjenengan semua. Ini tentang kisah Urainiab dan suaminya Yazid gitu ya. Yang Urainiab ini memang sejak pertama pernikahannya berada di rumah mertua gitu ya, karena pada saat itu Yazid menyampaikan bahwa ibunya ini adalah orang tua yang tidak mungkin untuk ditinggalkan karena beliau adalah anak tunggal. Kemudian si ibu ini pasti akan sebatang kara karena tidak memiliki saudara juga gitu ya. Jadi tidak bisa dititipkan ke saudara yang lain gitu ya. Kemudian sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Maka tinggallah bertiga di sebuah rumah gitu ya. Maka hari berjalan terus menerus, tapi kemudian selalu diisi dengan perselisihan-perselisihan gitu ya, sampai pada puncaknya Urainiab ini sudah tidak tahan, sudah tidak nyaman, sehingga menginginkan kematian dari ibunya ini, yang dia datang kepada seorang tabib dan meminta racun yang paling baik gitu ya, yang bisa membuat si ibu mertua ini meninggal. Maka si tabib ini membuatkan racun dengan menyampaikan bahwa berikan racun ini setiap pagi dengan minuman yang paling disukai oleh mertua gitu ya. Dan berlemah lembutlah kepadanya karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya gitu ya. Maka sesampai di rumah berhari-hari Urainiab ini melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh si tabib ini, sehingga pada suatu hari ternyata si istri ini mendengar, si Urainiab ini mendengar percakapan dari ibu mertuanya dengan suaminya. Si ibu mertua menyampaikan betapa ia bersyukur kepada Allah SWT karena Yazid diberikan seorang istri yang sangat-sangat baik, yang memperhatikan tutur katanya yang demikian lembut kepada ibunya gitu ya. Sampai kemudian Urainiab ini menyesal sekali sehingga ia bergegas berlari menuju rumah tabib meminta penawar dari racun yang sudah ia minta sebelumnya. Maka si tabib menyampaikan bahwa racun itu sudah berjalan dan tidak mungkin ada dan tidak ada penawarnya, gitu ya. Tidak mungkin ia menghindari akibat dari apa yang ia lakukan, gitu ya. Maka Masya Allah menangislah Urainiab ini, ya. Dan tiba-tiba si tabib menyampaikan bahwa sesungguhnya racun yang ia berikan itu adalah sebuah bubuk biasa yang tidak mematikan. Justru yang meracuni ibunya adalah sikap baik, tutur kata lemah lembut dari Urainiab ini yang membuat Masya Allah si ibu ini teracuni dengan kasih sayang si menantu. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kisah yang sangat masyhur itu, ya. Ini bisa menjadikan sebuah inspirasi buat kita. Bagaimana kemudian kita bisa membuat diri kita nyaman bersama dengan mertua, tinggal di satu rumah, gitu ya. Jadi barangkali upaya gitu ya, karena yang ditanyakan adalah apa upaya yang kemudian bisa dilakukan supaya tetap waras gitu ya di rumah mertua gitu ya. Jadi yang bisa kita upayakan tinggal di rumah mertua, yang pertama adalah fahami alasan utama tinggal di rumah mertua itu. Ya, karena
utamanya gitu ya, bila sudah menikah memang tinggal terpisah dari orang tua. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang disampaikan Yazid, kenapa ia menempatkan istrinya dalam satu rumah dengan ibunya, karena ada alasan-alasan yang sangat krusial yang tidak mungkin memang kemudian diselesaikan gitu ya. Nah, maka ketika kita memahami ya kenapa kita berada di rumah itu ya, alasan yang disampaikan oleh suami gitu ya, apalagi kalau ketika sebelum menikah kita sudah tahu sebenarnya nanti kita akan ditempatkan di rumahnya, di rumah mertua gitu ya. Jadi ada kemudian persiapan-persiapan psikologi ya, persiapan rohani kita ketika kemudian kita memang akan berada di rumah mertua gitu ya. Jadi memahami dulu apa alasan kita berada di rumah mertua itu. Insya Allah kalau kita memahami alasannya, jadi kita memahami persoalannya, maka insya Allah jawaban itu akan lebih mudah untuk disiapkan gitu ya. Nah, yang kedua kemudian beradaptasi ya, melakukan adaptasi. Adaptasi, kenapa kemudian kita harus adaptasi? Karena kita orang luar ya. Karena kita orang luar yang kemudian masuk ke dalam rumah itu, maka otomatis yang melakukan adaptasi yang lebih besar itu adalah diri kita sebagai istri gitu ya. Jadi adaptasi yang tentu saja adaptasi kita ini juga harus ada bantuan dari suami, gitu ya. Suami menyampaikan kebiasaan-kebiasaan di rumah dan sebagainya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang kemudian disukai atau tidak dan sebagainya, ya, melakukan proses-proses adaptasi. Kemudian yang ketiga ini yang Masya Allah ya, yang memang harus ada di dalam diri kita adalah senantiasa menguatkan keikhlasan, ya, menguatkan keikhlasan. Karena dengan keikhlasan itu seluruh apa yang kemudian kita hadapi insya Allah akan bisa lebih ringan. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, ya, bukan karena suami, bukan karena ibu mertua, ya, bukan karena untuk egoisme kita, gitu ya, tapi semata-mata ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dengan demikian ia akan bernilai sebagai ibadah. Ya. Dan yang keempat berikutnya adalah sabar, gitu ya. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menjadi sebuah wasilah, sebuah sarana buat kita untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi ada kalanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ini adalah sesuatu yang bisa melejitkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa jadi ini adalah sebuah sarana dari Allah untuk membukakan pintu kebaikan untuk kita. Ya, maka perkuat kesabaran, perkuat komunikasi. Jadi kesabaran itu bisa berupa apa bentuknya, gitu ya? Bisa berupa menguatkan komunikasi internal kita dengan suami, gitu ya. Insya Allah nanti ketika komunikasi kita berjalan dengan baik, ada bantuan-bantuan dari suami untuk bisa menjadi jembatan, gitu ya, antara istrinya dengan ibunya. Dan yang terakhir banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Karena tidak ada sesuatu pun yang kemudian luput dari pantauannya, ya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kemahatauannya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kemudian Allah berikan yang terbaik, ya, dari apa yang kita alami. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya untuk bisa membaikkan. Ya, ketika ikhtiar maksimal kita sebagai manusia itu sudah sampai pada puncaknya, maka saatnya ini kemudian mengembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon jalan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.